Saudara, Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk menyampaikan Injil, tetapi ada pesan khusus yang disampaikan oleh Yesus di mana Yesus menginginkan murid-muridnya jangan menyeberang ke bangsa-bangsa lain, jangan masuk ke kota-kota Samaria, melainkan beritakanlah Injil itu kepada umat Israel atau kepada domba-domba Israel yang hilang. Nah, ketika Yesus memberikan perintah seperti itu bukan berarti bahwa Injil itu hanya untuk orang Yahudi. Ya, bukan berarti Yesus itu hanya untuk orang Israel. Ya, jadi saya sekedar mengulang kembali ya, kenapa? Karena ada begitu banyak orang sampai sekarang pun masih berpikir bahwa Yesus itu hanyalah nabi untuk orang Israel ya. Makanya saya seringkali mengatakan bahwa kita perlu membaca Alkitab secara menyeluruh. Kita tidak bisa hanya membaca beberapa ayat hanya untuk memenuhi rasa penasaran kita dan melupakan ayat-ayat yang lain di dalam Alkitab ya. Kalau Alkitab itu ditafsirkan, maka Alkitab tidak boleh ditafsirkan hanya dengan beberapa ayat. Kita harus membaca keseluruhan isi Alkitab agar kita dapat gambaran utuh dari apa yang ingin Alkitab katakan kepada setiap kita. Jadi ada begitu banyak saudara-saudara ya ayat-ayat di dalam Alkitab yang menuliskan bahwa Yesus itu adalah Tuhan untuk segala bangsa. Kenapa? Karena Yesus itu mengasihi dan mencintai setiap umat manusia yang diciptakannya. Bahkan kalau kita ya melihat Alkitab itu sendiri, Alkitab merupakan buku yang bercerita tentang kasih Allah kepada manusia. Jadi itu Alkitab. Kalau saudara membuka Alkitab, saudara akan melihat bahwa betapa Allah itu mengasihi manusia, betapa Allah itu mencintai manusia, sehingga dia menyatakan dirinya bahkan menebus dosa manusia dengan cara mati di kayu salib. Jadi Allah mengasihi umat manusia. Allah tidak hanya mengasihi sekelompok etnis tertentu, sekelompok orang tertentu, tidak. Cintanya adalah cinta yang besar yang diberikan kepada seluruh umat manusia. Kenapa? Karena Allah itu tidak pernah pilih kasih di dalam menyatakan kebaikannya. Ya, ketika saya mengatakan bahwa Allah itu tidak pernah pilih kasih, kemudian ada yang berkata kepada saya, Pak Pendeta, kalau Allah itu tidak pilih kasih, kenapa dalam kitab Kejadian Alkitab mengatakan Allah itu memilih Abraham dan keturunannya? Bukankah ini bentuk dari pilih kasihnya Allah? Ketika Allah hendak menyatakan janji-janjinya. Ya, memang benar Allah yang telah memilih Abraham dan keturunannya untuk menerima janji-janji dari Allah. Tetapi ketika demikian bukan berarti Allah hanya mengasihi Abraham dan keturunannya. Karena ada ayat Alkitab mengatakan bahwa melalui Abraham berkat Allah akan sampai kepada bangsa-bangsa. Melalui keturunan Abraham berkat Allah akan sampai kepada bangsa-bangsa. Jadi memang tujuannya bangsa-bangsa. Kasih Allah kepada bangsa-bangsa bukan hanya kepada Abraham dan keturunannya. Ya. Ya, kapan berkat Allah ya sampai kepada bangsa-bangsa melalui keturunannya? Kapan? Ketika Yesus datang ke dalam dunia. Karena secara lahiriah, tanda kutip di situ ya, Yesus merupakan keturunan daripada Abraham. Matius 1 ayat 1 jelas mengatakan, inilah silsilah Yesus Kristus, anak Abraham, anak Daud, anak Abraham. Ya. Jadi melalui Yesuslah berkat yang pernah Allah janjikan kepada Abraham sampai kepada bangsa-bangsa. Itulah sebabnya dalam 2 Korintus pasal 1 ayat 20 dikatakan semua janji Allah termasuk janji Allah yang pernah diberikan kepada Abraham menjadi ya di dalam Kristus Yesus. Jadi melalui Kristus Yesus dinyatakanlah bahwa kasih Allah itu bukan hanya untuk segelintir orang, kasih Allah itu untuk semua kita. Makanya kan Yohanes pasal 3 ayat 16 mengatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Kasih Allah akan dunia ini bukan hanya untuk orang Israel, bukan hanya untuk orang Yahudi. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengurniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya berharap ketika saya menyampaikan hal ini, saudara mulai mengerti ya, memahami khususnya bagi saudara yang mempercayai kalau Yesus itu hanya untuk nabi, hanya nabi untuk orang Israel. Ya tidak, dia Tuhan untuk bangsa-bangsa.
Dia Tuhan untuk umat manusia. Dalam Alkitab banyak buktinya. Saya pernah mengkhotbahkan bagaimana Yesus pergi ke daerah Gadara. Itu bukan daerah Israel. Karena di sana ada 2 orang gila yang kerasukan setan. Yesus menyeberang jauh, ya, sampai ke daerah Gadara, ya, untuk menolong 2 orang gila yang kerasukan setan. Ini merupakan bukti loh bahwa kasih Yesus itu bukan hanya untuk orang Israel, untuk semua kita. Ya, saudara ingat tak tentang perempuan Sirofenesia yang merupakan orang Yunani, datang kepada Yesus memohon agar Yesus menyembuhkan anaknya yang lagi kerasukan setan. Ya, dan apakah Yesus tidak menolong karena perempuan itu bukan orang Yahudi, karena perempuan itu orang Yunani, Sirofenesia? Ya, Alkitab mengatakan Yesus menyatakan kasihnya dengan menyembuhkan anak perempuan Sirofenesia, ya, anak dari seorang perempuan berkebangsaan Yunani. Ya, banyak ayat dalam Alkitab, bahkan saudara-saudara ingat tentang perwira, ya, yang datang kepada Yesus memohon agar hambanya itu disembuhkan dari sakitnya. Perwira ini orang Roma. Kalau Yesus hanya diurus untuk orang Israel, maka Yesus tidak akan menyembuhkan hamba dari perwira Roma ini. Tapi kita mengatakan Yesus menyembuhkannya juga kan? Amin. Karena memang Yesus untuk setiap kita. Bahkan ketika Yesus mengkhotbahkan tentang gembala yang baik, dalam Yohanes pasal yang ke-10, saudara ingat itu? Dia berkata, akulah gembala yang baik, memberikan nyawanya kepada domba-dombanya. Kemudian di ayat yang ke-16 dikatakan, ada domba lain dari kandang lain juga yang harus aku urus, yang harus aku selamatkan. Siapakah domba lain yang dimaksudkan? Domba lain yang dimaksud adalah bangsa-bangsa. Jadi bukan hanya orang Israel. Ada amin? Jadi di sini kita mengerti, kita memahami bahwa Allah itu mengasihi dan mencintai setiap kita. Ya, Allah mengasihi bangsa-bangsa.